Konferensi Meja Bundar atau KMB merupakan konferensi yang menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda masih terus berupaya untuk menguasai Indonesia. Berbagai upaya dilakukan agar bisa merdeka, mulai dari perang gerilya hingga melakukan diplomasi. Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 menjadi upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Konferensi Meja Bundar juga menjadi salah satu kesepakatan dalam perjanjian Rum-Royan. Dikutip dari biografi Muhammad Rum, Karir Politik dan Perjuangan, KMB bertujuan menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil-adilnya dan secepat-cepatnya. Para pihak yang turut serta dalam konferensi Meja Bundar mengupayakan agar konferensi tersebut dapat dimulai pada tanggal 1 Agustus 1949. Mereka berharap konferensi dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Proses konferensi Meja Bundar, perundingan antara Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijan Comes for Federal Overlay secara intensif digelar pada Maret 1949 di Bangka Belitung. Dalam rangka mempersiapkan konferensi Meja Bundar di Den Haag, Republik Indonesia dan Majelis Federal mengadakan perundingan untuk menyatukan pendapat. Perundingan dilaksanakan 2 kali, yakni di Yogyakarta pada 19 Juni 1949 dan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1949. Perundingan itu dikenal dengan nama Perundingan Inter-Indonesia. Hasilnya, Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Federal sepakat mendirikan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sesudah berhasil menyelesaikan masalah sendiri lewat konferensi Inter-Indonesia, Indonesia siap menghadapi KMB. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 4 Agustus 1949 dengan dibentuknya delegasi yang diketuai oleh Muhammad Hatta dan beranggotakan Muhammad Rum Supomo, Leiman Ali Sastromijojo, Juanda Sakiman Suyono Hadinoto Sumitra Jojo Kusumo, Abdul Karim Pringgodekdo, TB Simatupang Sumardi. Sementara dari pihak Majelis Permusyawaratan Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Adapun Belanda diwakili oleh Van Marshoven. KMB diawasi langsung oleh United Nations Commission for Indonesia yang dipimpin oleh Jill Sterling, Australia. Konferensi Meja Bundar dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949. Perundingan konferensi Meja Bundar berjalan sangat alot dan lama. Dimulainya konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, dua masalah yang sulit mencapai titik temu, yakni pembentukan Uni Indonesia-Belanda dan sosial utang Hindia-Belanda. Hasil dan dampak konferensi Meja Bundar. Setelah melalui pembahasan yang berlarut-larut pada 2 November 1949, tercapailah persetujuan konferensi Meja Bundar. Hasil KMB yakni Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda. Dalam unit tersebut, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. Indonesia mengembalikan semua milik Belanda dan membayar utang-utang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Dampak dari konferensi Meja Bundar yakni Indonesia akhirnya mendapat kedaulatannya. Acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada 27 Desember 1949. Penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan
berlangsung di 2 kota, yakni Amsterdam dan Jakarta. Naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana dan Muhammad Hatta di Jakarta. Naskah ditandatangani A.H.J. Loving dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Amsterdam, Belanda. Tanggal 27 Desember 1949, pemerintah sementara negara dilantik. Soekarno menjadi presiden, sedangkan Perdana Menterinya yakni Muhammad Hatta. Kabinet RIS dibentuk seperti Republik Federasi Berdaulat yang terdiri dari 16 negara dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Demikianlah sedikit ulasan tentang konferensi meja bundar, yakni konferensi perundingan yang terjadi antara Indonesia dan juga Belanda.